Ia menutup buku yang sedang dilihatnya. Lalu Ani berbalik dan menatap Elina dengan wajah sendu. Lalu tiba-tiba Ani menyentuh pipinya Elina dan mendadak suasana di sekeliling Elina berubah. Itu bukan lagi kamarnya. Barang-barang yang ada di kamar itu semuanya berubah. Elina melihat seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Ani sedang membaca buku sambil tiduran di atas kasur dengan spray berwarna merah muda. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil Ani. Kemudian gadis itu beranjak dan menuju ke arah pintu. Elina ikut berbalik. Di depan pintu itu terlihat sosok wanita berusia 45 tahunan dengan penampilan anggun sedang berdiri. Keduanya lalu berjalan beriringan, diikuti oleh Elina yang berada di belakang mereka. Tangga rumah itu pun tampak berbeda. Ani dan wanita itu berjalan ke arah ruangan lain. Rupanya di sana sudah ada seorang laki-laki berusia 45-an bersama dengan Anthony. Mereka mengobrol, namun Elina tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena mereka berbicara dalam bahasa Belanda. Tapi satu hal yang bisa Elina tangkap dari obrolan itu adalah mereka sedang bertengkar. Raut wajah Anthony tampak marah, sementara Ani terlihat sangat sedih. Lalu tiba-tiba semuanya memudar. Elina terbangun. Ia melihat sekelilingnya sudah kembali seperti semula, dan Ani pun sudah menghilang. Ani. Tidak ada jawaban. Bahkan hingga malam harinya, Ani tidak juga muncul. Sekitar pukul 12 malam, Elina dikagetkan dengan kemunculan Anthony yang duduk di atas kasurnya seraya memperhatikan Elina. Ani kemana? Ani tidak sanggup untuk memberitahumu. Dia masih sangat terpukul dengan semua yang terjadi pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu sangat menyakitkan? Anthony tertunduk. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Elina menarik nafas panjang. Mereka orang tuamu? Iya. Di mana mereka? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi aku yakin suatu saat nanti mereka akan datang menemui kami di sini. Itulah sebabnya aku dan Ani akan terus berada di sini. Elina tertegun untuk beberapa saat. Apa yang kalian ributkan saat itu? Papa, dia menyuruh kami untuk kembali ke Belanda agar kami tetap aman. Sebab orang-orang itu sudah tahu kalau kamilah yang membantu pribumi dan Papa akan dihukum karena itu. Tapi kami tidak mau pergi tanpa Papa. Akhirnya Papa dibawa oleh orang-orang itu dan Mama mengikutinya, sementara kami disuruh untuk tetap bersembunyi. Kami terus bersembunyi sampai kami ketahuan oleh orang-orang itu dan akhirnya kami dibunuh. Aku mendapatkan 2 tembakan di kepalaku dan Ani, dia dilecehkan. Lalu akhirnya dibunuh sama sepertiku. Kami dibunuh hanya karena kami berbuat baik. Kami dituduh pengkhianat. Elina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya tampak berkaca-kaca. Pasti saat itu kalian sangat kesakitan, ucap Elina bergetar. Elina menangis, membayangkan kejadian menyakitkan yang telah terjadi pada keluarga Anthony. Elina, terima kasih sudah menjadi temanku dan Ani. Kehadiranmu membuat kami merasa jauh lebih baik, ucap Anthony seraya mengusap lembut kepala Elina. Aku berjanji, aku selalu menjagamu Elina, lanjut Anthony. Sementara Elina masih sesegukan, entah kenapa, ia merasa sangat sedih setelah mendengar cerita Anthony. Hari-hari berlalu, kini Ani sudah jarang menampakkan diri di hadapan Elina, yang sering muncul justru Anthony. Bahkan sekarang Elina dan Anthony sangat akrab. Seringnya bertemu, membuat hubungan mereka menjadi semakin erat. Kamu suka itu Elina? Tanya Anthony saat melihat Elina sedang bermain dengan seekor kucing liar di teras rumah pada malam hari. Iya, kalau kamu, aku tidak terlalu suka dengan bulunya.
Bulunya membuatku bersin. Elina tertawa. Oh ya? Elina lalu mengangkat kucing itu kemudian mendekatkannya ke arah Anthony. Anthony refleks menghindar. Elina, kamu nakal ya? Teriak Anthony dengan wajah ketakutan yang semakin membuat Elina tertawa terbahak-bahak. Elina masih berusaha mengejar Anthony sambil menggendong kucing itu. Dan hal itu dilihat oleh mamanya Elina. Elina, panggil mamanya. Apa mah? Tanya Elina menghentikan larinya. Kamu ngapain? Elina menatap Anthony yang juga berhenti berlari tidak jauh di depannya. Ini lagi main sama kucing. Mamanya menggeleng. Ia tahu apa yang sedang Elina lakukan. Masuk ke dalam sekarang, tidur. Elina mengangguk, lalu kemudian meletakkan kucing itu di lantai. Elina masuk ke dalam, diikuti oleh Anthony. Saat berada di dalam kamar, Elina tidak langsung tidur. Sementara Anthony duduk di ujung tempat tidur Elina sambil terus memandangi gadis itu. Kamu tahu Elina, aku sangat suka melihatmu saat tidur. Kamu begitu sangat cantik, ujar Anthony tiba-tiba. Perkataan Anthony itu membuat Elina seketika salah tingkah lagi. Namun sebisa mungkin Elina bersikap biasa saja. Apa Ani masih tidak mau menemuiku? Tolong sampaikan pada Ani permintaan maafku ya. Tidak seharusnya aku menanyai perihal masa lalu kalian. Anthony mengangguk dengan bibir tersenyum. Tidurlah Elina, aku akan menjagamu. Cepat Elina, sebentar lagi kita berangkat, kata mama memanggil Elina yang masih berada di dalam kamarnya. Sebentar mah, jawab Elina yang sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Ya, hari itu Elina dan orang tuanya akan pergi ke rumah sepupunya yang akan menikah. Perjalanan ke rumah sepupunya itu sekitar 2 jam perjalanan karena memang berada di luar kota. Dan mereka sengaja berangkat dari sebelum hari H karena sekeluarga besar akan mengadakan ritual untuk calon pengantin. Ritual yang ditunjukkan untuk pengantin agar tidak terkena gangguan saat upacara sakral pernikahan itu berlangsung. Sebenarnya, keluarga besar Elina ini menganut 3 keyakinan berbeda. Ada Islam, Kristen, dan Hindu. Namun meski begitu, mereka tetap menjalankan tradisi yang ada di keluarga besar mereka, yang sudah dilakukan secara turun-temurun, tidak masalah apapun kepercayaannya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan 2 jam, akhirnya keluarga Elina pun sampai di rumah pamannya. Mereka disambut hangat oleh keluarga besar yang sudah berkumpul. Elina yang saat itu sedang duduk-duduk bersama orang tua dan keluarga lainnya, dia dikagetkan dengan bibinya yang sedang marah-marah di telepon. Rupanya anak si bibi yang merupakan calon mempelai wanita itu mengatakan kalau mungkin tidak bisa pulang hari itu, dikarenakan ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan lebih dulu. Kamu itu mau menikah, bukan mau piknik. Harusnya kamu minta cuti dulu. Kamu tahu sendiri kan, adat dalam keluarga kita ini bagaimana. Darah pengantin itu manis dan bisa mengundang makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bisa bawa sial nantinya. Pokoknya kamu harus pulang sebelum ritual berlangsung. Titik. Elina melihat ke arah bibinya yang masih emosi itu. Sore harinya bibi dan beberapa anggota keluarga lain mulai mempersiapkan ritualnya. Namun Elina tidak diperbolehkan ikut karena Elina masih perawan. Jadi dia hanya melihat sekilas saja lalu masuk ke dalam kamar tamu. Elina tiduran di atas kasur. Ia sudah bosan. Tidak ada yang bisa diajak bicara sebab sepupunya yang ada di sana cukup cuek dan tidak akrab dengannya. Saat sedang memikirkan Anthony, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kamar. Elina yang kaget dan penasaran lantas keluar. Rupanya sepupunya yang merupakan calon pengantin wanita tersebut sudah terduduk di lantai. Ia menangis histeris sambil sesekali meracau. Elina terdiam mematung. Terlebih lagi ketika ia melihat pamannya yang membawa kotak kayu berukuran kecil.
Lalu kotak itu dibuka dan isinya seperti batu. Batu tersebut kemudian ditempelkan di kepala sepupu Elina. Dan tiba-tiba sepupunya itu pingsan. Bersamaan dengan itu Elina melihat sosok laki-laki berjubah putih memakai mahkota berhias batu yang sangat indah di kepalanya. Elina terdiam. Entah kenapa ia merasa takut dengan sosok itu. Tiba-tiba ada sebuah tangan merangkul bahu Elina. Dan saat dilihat, rupanya itu adalah Anthony yang tersenyum padanya. "Jangan takut, aku ada di sini." "Lin, jangan bohong begitulah," tegur mamanya yang langsung mengagetkannya. "Dia kenapa, Ma?" "Dia kesurupan. Sepertinya ketempelan makhluk dari luar. Maklumlah, darah pengantin itu manis, incaran makhluk halus. Makanya nanti kalau kamu menikah, ikuti saja aturan dan tradisi keluarga kita. Jangan keras kepala, kalau dikasih tahu orang tua itu nurut," bisik mama pada Elina. "Mama." Setelah si calon pengantin tenang, ia lalu digotong ke dalam kamar. Dan oleh sepupu Elina yang kita sebut saja namanya Kak Ayas, setiap sudut kamar pengantin itu diletakkan 3 bunga berbeda jenis. Dan ada juga semacam jimat yang ditaruh di sudut kelambu pengantin. Dan anehnya, setelah Kak Ayas keluar dari kamar itu, Elina mulai merasakan hawa yang berbeda di kamar tersebut. Karena takut, Elina pun keluar dan kembali ke kamarnya. Rupanya Anthony sudah ada di sana, menunggunya sambil tersenyum. "Kamu kenapa kemari?" tanya Elina seraya duduk di samping Anthony. "Hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja, Elina." Elina tersenyum mendengar jawaban Anthony. Elina bersandar pada bahu Anthony. Entah hubungan apa yang sedang terjalin antara Elina dan Anthony. Elina tahu hubungan itu salah, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Anthony. "Aku takut berada di sini," ucap Elina. "Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan selalu menjagamu." "Aku takut melihat sosok yang memakai mahkota tadi. Tatapannya tajam dan menakutkan." Anthony tertawa mendengar ucapan Elina. "Dia penjaga milik pamanmu." "Oh ya, jadi pamanku punya hal-hal seperti itu?" Anthony mengangguk.